Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa mengawali pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih padamu. Karena kami selalu dalam keadaan diberkati oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami berkarya, kami sungguh merindukan sabda firman-Mu. Kami ingin mendengarkannya, supaya kami mendapatkan pengertian dan hikmat, dan menjadi terang dalam menuntun karya dan jalan hidup kami. Berilah kami hati dan pikiran yang tertuju kepada sabda firman-Mu, dan berilah kami penerang dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapatkan pengajaran dari sumber firman-Mu dan hidup menurut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Sabtu 18 September 2021, Almanak Nas GKE bersumber dari Matius pasal 23 ayat 29 sampai 39. Akan saya baca khusus ayat 29 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Perikop pada saat ini ada dua. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan keluhan terhadap Yerusalem. Saya memberi judul untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, munafik. Saudara-saudariku, jemaat yang diberkati Tuhan, fenomena tawuran antar pelajar adalah suatu realitas sungsang yang memprihatinkan karena terjadi di kalangan pelajar yang tahu betul mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu pertanyaan bagi kita adalah mengapa sampai ini terjadi? Menurut pengamat pendidikan Arif Rahman, ia mengatakan kenyataan ini terjadi karena pelaksanaan teori dan praktik yang berbeda dari sebuah pengajaran. Mestinya teori dan praktik itu harus selaras. Contohnya, secara teori anak-anak diajarkan untuk menyelesaikan segala persoalan dengan jalan damai dan dengan dialog. Tetapi apa yang terjadi? Di mana-mana anak-anak menyaksikan proses penyelesaian masalah dengan kekerasan. Demo-demo yang anarkis, perdebatan di DPR yang saling tunjuk muka, tepuk meja. Mungkin juga dalam keluarga, orang tua yang selalu berteriak, bahkan ringan tangan. Sehingga walaupun mereka tahu secara teori apa itu damai, tetapi mereka tidak menemukan teladan yang nyata tentang praktek perdamaian itu. Ini terjadi pada usia remaja, apalagi pada usia anak-anak. Mereka tidak terlalu paham tentang teori. Mereka lebih percaya pada tindakan nyata. Apa yang ada di depan mata, itulah yang mereka teladani. Sebagai contoh, saya kutip dari buku Andar Ismail.
Ada seorang anak datang kepada seorang pendeta. Ia berkata, "Pak Pendeta," kata Pak Pendeta, "jika ada yang sakit, kita harus mendoakannya." "Betul, betul itu," kata Pak Pendeta. "Kalau begitu tolong Pak Pendeta berdoa untuk sahabat saya yang sedang sakit di rumah." "Oh ya? Kalau begitu mari kita segera pergi untuk mendoakan sahabatmu itu." Sesampai di rumah anak itu, ternyata yang sakit adalah kucingnya. Pendeta itu dongkol setengah mati. Lalu ia berdoa begini, "Tuhan, kucing ini sakit. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau tidak, biarkan dia mati. Amin." Lalu pulanglah si pendeta dengan marah. Ternyata kucing itu sembuh. Singkat cerita, suatu hari pendeta ini sakit. Kebetulan dijenguk oleh anak kecil tadi. Lalu anak itu berkata, "Pak Pendeta, bolehkah saya berdoa untuk Bapak?" "Oh, tentu saja boleh," kata pendeta itu. Lalu berdoalah si anak, begini bunyinya, "Tuhan, Pak Pendeta sedang sakit. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau tidak, biarkan dia mati." Semua terkejut dengan isi doa anak itu. Tetapi siapa yang salah? Apa yang didengar dan dianggap sebagai teladan, ya seperti itulah kenyataannya. Semua orang pasti ingin dikagumi dan dihormati. Tapi kalau harus memilih jalan munafik, maka muaranya justru akan menuai cacian dan kutukan. Seseorang akan dihormati karena ia memiliki integritas, kesatu paduan antara apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Bukan pelin-pelan, bukan lain di bibir, lain di hati. Bukan pula NATO, no action talk only. Atau bukan omdo, omong doang. Jemaat Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sesungguhnya memberi tuntunan didikan hikmat kepada kita agar mewaspadai dorongan perilaku munafik yang bisa keluar dari dalam diri kita. Dengan demikian, kita menjadi jelas alasan-alasan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa itu. Itu juga yang terjadi dalam konteks nas Injil kita hari ini. Tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang sangat pintar, sangat fasih mengajarkan kehendak Allah dan mewajibkan orang-orang untuk melakukannya. Tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Di depan orang mereka berlaku seperti orang saleh, rajin beribadah, padahal di belakang mereka mengabaikan keadilan dan belas kasihan yang munafik. Barangkali jemaat pernah punya pengalaman yang menjengkelkan hati ketika harus berhadapan dengan orang munafik yang banyak bicara. Orang yang memiliki sifat diri seperti ini biasanya tidak peduli bahwa teman bicaranya sudah bosan mendengar apa yang dikatakannya. Ia terlalu percaya diri, puji diri. Padahal orang sudah tahu siapa dirinya. Orang yang suka menambah-nambah, membumbui pembicaraan. Ciri lain dari orang yang banyak bicara adalah semua pembicaraan selalu mengarah superioritas dirinya.
dan menganggap remeh, bahkan menjelekkan orang lain. Padahal orang lain juga tahu bahwa dirinya hanya bisa ngomong. Fakta di lapangan bertolak belakang. Orang yang punya sifat seperti ini adalah orang yang gila hormat. Dan nama lain untuk orang gila hormat kita kenal sebagai orang munafik. Orang-orang yang melakukan kamuflase bahwa sesungguhnya apa yang dikatakannya bukan itu yang benar dan bukan itu yang dilakukannya. Semua omongannya terkesan beres, mantap, tapi hanya sampai pada omongan saja, tidak dilakukannya. Dalam posisi seperti ini kata-katanya sangat berbeda dan bertolak belakang dengan perbuatannya. Itulah alasannya perikop nas ini berjudul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa mereka dikecam, dikutuk Tuhan Yesus? Sebab mereka munafik. Hanya pandai mengajar dan berbicara puji diri sendiri, tapi tidak mampu menerapkan apa yang diajarkan, apa yang dikatakan. Justru melakukan apa yang sebaliknya. Dari firman Tuhan ini ada dua hal yang patut menjadi pengingat sekaligus pembelajaran bagi kita. Pertama, waspadai tabiat munafik dalam diri. Kecenderungan diri jadi munafik karena ada tiga. Yang pertama, demi menyelamatkan diri dari terbongkarnya perilaku jahat dan tidak terpuji, makanya menjadi orang munafik. Yang kedua, untuk memukau orang lain agar setuju dengan gagasannya, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dan yang ketiga, demi pencitraan diri. Yang kedua, sadarilah munafik pasti berujung kejatuhan diri. Munafik itu sama dengan dusta yang ganjarannya pasti kecaman dan sumpah serapah. Apakah kita mau dikecam dan disumpah serapahi oleh orang? Tentu tidak. Karena itu, selamat belajar hidup bersyukur dan jujur apa adanya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami supaya jadilah anak-anak Tuhan yang jujur dan selalu bersyukur, bijaksana, dan menghindari dorongan untuk menjadi orang yang munafik. Tolong kami kuatkan dan teguhkan, agar kami dapat belajar menjadi orang-orang yang jujur, sekaligus memberi teladan dan mengajarkan sikap terpuji dalam kejujuran itu kepada siapapun. Berkati kami dalam lindungan dan tangan kuasa Tuhan yang mengawal, menopang, dan memberkati kami sehat sejahtera dalam karya hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita dalam karya hari ini.